Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Bella. Tentunya masih di channel Sinta Bella. Untuk video kali ini kita beralih pada atau kita kembali pada konten beropini gitu guys. Nah sebenarnya apa yang ingin aku omongkan ini sudah aku narasikan, sudah aku tulis di berbagai mediaku, ada di Facebook, juga ada di Wattpad gitu. Nah teman-teman yang suka baca bisa langsung cek aja di media-media tersebut. Nah video ini hadir sebagai teman-teman yang suka menerima wawasan atau pengalaman atau ide melalui audio visual gitu. Oke, kita bakal membahas apa sih Mbak? Kita bakal membahas soal pemimpin tanpa jabatan. Suatu hal, suatu konsep, suatu keadaan yang itu diresahkan oleh teman-teman aktivis maupun organisatoris ketika dia akan mau selesai di jabatannya atau di strukturalnya gitu. Nah sebenarnya pembahasan dari video dan tulisan ini itu berangkat dari pengalamanku pribadi, baik sewaktu aku masih jadi organisatoris kampus dan sekarang sudah selesai gitu. Jadi akhir-akhir ini itu banyak teman-teman adik-adik mahasiswa yang bakal selesai di struktural baik internal maupun eksternal itu menanyakan, Mbak apa sih kesibukannya setelah kegiatan atau setelah menjadi organisatoris gitu. Nah sebenarnya terkait kesibukan dan kegiatanku aku selalu transparan di sosial media. Jadi apa yang menjadi kegiatanku, aku selalu buat story WA, aku selalu buat postingan di IG maupun Facebook gitu. Jadi aku melihat sih dari apa yang diomongkan oleh teman-teman dan juga mimik yang bisa aku lihat dari raut wajah mereka, sebenarnya mereka lagi bahasanya itu, Mbak aku mau kemana sih kalau aku sudah selesai di organisasi gitu, bisakah aku masih bermanfaat, bisakah aku masih berkegiatan gitu. Itu yang aku baca dari raut wajah teman-teman gitu. Nah oke, aku bakal sharing dulu ya. Jadi teman-teman semuanya itu berangkat dari tidak struktural atau tidak kita berada di sebuah jabatan gitu. Kita berkreasi, kita mengorganisir ide, kita melakukan tindakan-tindakan perubahan misal. Jadi untuk kita kembali pada kondisi tidak memiliki struktural itu seharusnya menjadi hal yang biasa saja. Cuma ketika itu mungkin kondisinya gini, ketika kita sudah terbiasa sibuk nih, sudah terbiasa melakukan ini itu dan tiba-tiba kita nggak melakukan apa-apa, mungkin itu yang membuat kita kaget atau post power syndrome gitu menurut teman-teman. Nah itu aku juga sempat berada di posisi itu, tapi itu cuma sebentar, paling sebulan atau 2 bulan itu kita sudah bisa sudah tidak bisa diem lagi gitu loh, meskipun tidak ada di struktural gitu teman-teman. Jadi kalau aku boleh merefleksi prosesku di kampus gitu, itu memang berangkat dari tidak struktural. Kalau aku boleh cerita dulu itu, kenapa kemudian senior atau mas-mas, mbak-mbak itu bisa menyoroti gerakanku atau gerakan teman-teman yang lainnya yang tidak ada di struktural waktu itu. Jadi aku tuh berangkat dari mahasiswa di Inaivas itu kan ada 2 gedung perkuliahan, ada di kampus pondok dan ada di kampus induk gitu. Nah aku salah satu mahasiswa yang kuliah di kampus pondok. Karena apa? Jurusan yang aku ambil pendidikan bahasa Arab itu peminatnya mayoritas anak pondok atau santri yang berada di Asunia, sehingga untuk membuka kelas di kampus induk, di kampus luar itu tidak memungkinkan gitu. Akhirnya oke lah, aku sama beberapa teman-teman itu kuliah di kampus pondok gitu teman-teman. Nah awalnya aku juga ini sih merasa resah atau gimana ya, aku tuh kuliah kayak yang ngikut kegiatan, bukan ngikut kegiatan santri, kuliah itu kayak yang masuk kelas habis itu pulang aja gitu kalau aku tidak di kampus induk gitu. Tapi itu hanya menjadi konsumsi pribadiku waktu itu. Nah ternyata teman-temanku juga merasakan hal yang sama, sehingga mereka melontarkan hal itu kepadaku. Nah mereka juga meminta, ayo Ukti, kita ke pimpinan, kita ke ketua, mungkin kita bisa membuka kelas di kampus induk gitu. Aku kan beberapa temanku itu berangkat dari pesantren juga kan, tapi bukan pesantren Asunia, pesantren yang ada di luar Asunia, ada dari Bustanul Ulum Longkorjo, ada dari Ponpes Al-Qadiri 2, sehingga mereka pinginnya itu ketika kuliah itu tidak lagi di lingkungan pesantren gitu, pinginnya mereka seperti itu. Nah tetapi waktu itu aku keep dulu nih teman-teman, karena yang pertama kita sebagai santri sudah terbiasa samina wa atokna, yang kedua untuk melakukan audiensi ataupun
merasakan keberatan, itu kita harus punya data-data yang valid atau yang rasional bagiku seperti itu. Sehingga waktu itu 1 bulan aku keep dulu teman-teman untuk tidak ke pimpinan, atau 1 bulan kita gunakan untuk mencari data apa yang menjadi keresahan, kegelisahan bagi kita, sehingga itu memungkinkan kita untuk membuka kelas di kampus induk gitu. Sehingga kita bersabar nih 1 bulan, teman-teman mulai menginventarisir masalahnya, datanya, kegelisahan dan keresahannya. Waktu setelah 1 bulan selesai, kita rapat kumpulan memang benar-benar. Jadi yang dari kampus Putra, yang dari Putra itu ada perwakilan, yang dari Putri ada perwakilan, kita ngebahas data. Setelah kita ngebahas data, kita temukan beberapa permasalahan, sehingga beberapa permasalahan itu menjadi modal buat kita menghadap pimpinan. Nah waktu itu kan kita masih maba tuh, sehingga kita gimana sih caranya ketemu pimpinan, caranya ketemu ketua kampus waktu itu gitu. Akhirnya aku ada inisiatif buat membicarakan hal ini ke ketua BEM terlebih dahulu sebelum aku ke pemimpinan kampus, sehingga oleh ketua BEM itu aspirasi kita didengarkan dan beliau juga memberikan jalan step by stepnya kita harus bagaimana untuk supaya apa yang kita resahkan ini, apa yang ingin kita sampaikan ini memang bisa didengarkan oleh pimpinan, sehingga step by step itu kita lalui sampailah kita ke pimpinan. Ketika kita sudah sampai ke pimpinan nih, kita melontarkan semua data itu, dan ternyata kita harus menerima sebuah keadaan bahwa itu belum bisa diterima oleh kampus gitu, data-data yang kita berikan. Karena apa? Meskipun keresahan dan kegelisahan dan juga kekurangan perkuliahan di pondok itu tidak bisa membuat kita membuka kelas di kampus induk karena kekurangan mahasiswa. Minimal kita bisa membuka kelas itu 20 mahasiswa waktu itu kata pimpinan, sehingga ya udah kita tetap bisa back to kampus pesantren atau kampus pondok. Kita melegowokan hati, aku juga membesarkan hati diri sendiri, juga membesarkan hati teman-teman. Aku bilang sama teman-teman, ya nggak apa-apa kita terima kuliah di kampus pondok, yang penting kita kalau memang ingin berorganisasi, kita ingin menjadi sasaran kegiatan kampus, ya kita bagaimana bisa aktif di induk dan juga bisa menampakkan diri di induk bahwa ini juga ada mahasiswa pondok loh gitu. Nah akhirnya dari situ teman-teman bisa menerima. Seiring berjalannya waktu, kita mulai mengamati ada apa sih di kampus ini gitu. Ternyata ada kegiatan ini itu. Nah, seiringnya berjalannya waktu, kita juga mulai mungkin dari audiensi yang kita lakukan, atau belum pernah ada mahasiswa yang sepeduli ini, sehingga beberapa temanku dan aku tuh sama Presma yang tadi aku audiensi itu ditarik ke kepanitiaan. Jadilah kita bisa berproses di kepanitiaan BEM waktu itu gitu. Kita bisa mengenal kampus lebih dekat gitu. Kita bisa mengenal teman-teman mahasiswa induk ya dari kepanitiaan itu gitu. Seiring berjalannya waktu, kita semakin dekat dengan kampus, kita semakin tahu posisi-posisi kampus itu ada apa aja, kegiatannya seperti apa, sehingga kemudian timbul nalar kritis dari kita bahwa memang ketika kita ingin diketahui lebih dekat lagi oleh pimpinan atau jajaran struktural dan teman-teman mahasiswa lainnya, kita harus menempati posisi-posisi strategis gitu. Jadilah aku dengan beberapa temanku 5 orang gitu ya, karena kalau kita udah nggak ada perkuliahan atau dosen nggak masuk gitu, kita lari ke kafe gitu, atau kita lari ke Bagul Cilot, kita makan-makan di situ. Nah di obrolan kafe dan juga Bagul Cilot ini kemudian muncul nalar kritis, muncul pemikiran-pemikiran bahwa kita memang harus menempatkan posisi strategis itu gitu. Jadilah kita di situ tuh menyalurkan teman-teman, atau dari ke-5 orang ini mau ditempatkan di mana dan siapa yang bersedia begitu. Waktu itu ya aku buka sekarang semua ya, ini juga biar jadi pengalaman teman-teman aktivis organisatoris bahwa kita bergerak tidak berawal dari struktural inisiatif-inisiatif itu gitu. Sehingga jadilah aku digadang di anggota BEM waktu itu, temanku di DPM dan salah satu teman lagi di PES Al-Hikam. Tapi kami berada di situ bukan tanpa tujuan, di masing-masing organisasi itu juga kami memiliki tujuan gitu, sehingga keberadaan kami sebagai mahasiswa PBA yang berasal dari pondok ini juga bisa berkontribusi dengan baik dan konkret waktu itu. Nah kita berjalanlah, kita di struktural berjalan. Nah waktu itu kalau aku pribadi kan di Menteri Dalam Negeri, setelah itu aku bisa membawa nama kampus pondok gitu. Nah setelah itu kemudian ada ambisi yang lebih besar lagi ketika aku menerima sebuah kenyataan dan keadaan bahwa
kampus kami itu belum dikenal sejauh itu sama khalayak umum. Ya ketika aku main ke Jember Kota, aku ngomong Inaifas, banyak masih mahasiswa kota yang tidak tahu Inaifas. Dan waktu itu yang paling bikin aku bergiroh dan semangat banget untuk menyiarkan Inaifas itu ketika aku menjadi sosialisator kampus, dimintai tolong oleh kepanitia RPMB waktu itu. Ada salah satu teman siswa yang itu agak sikapnya kurang baik lah untuk kami sebagai dari Inaifas, sehingga waktu itu aku ada pecutan, ada rasa dalam hati bahwa aku harus ada di posisi tertinggi di kampus sehingga aku bisa mensiarkan Inaifas, aku memiliki otoritas dan kapasitas untuk itu gitu. Sehingga waktu pemilihan presiden mahasiswa dan juga didukung oleh teman-teman, inisiatif teman-teman, awalnya aku memberanikan diri untuk maju dengan beberapa capaian yang atau visi yang ingin aku wujudkan ketika aku dipercaya menjadi Presma. Jadilah aku berproses di Presma selama 1 periode kepengurusan. Nah di situ memang aku memiliki visi misi nih, Nah tetapi teman-teman, aku langsung aja ya, ternyata ini sudah 10 menit gitu. Jadi ketika aku tidak berada di struktural, itu pikiranku liar, artinya banyak hal yang ingin aku wujudkan. Nah ketika aku sebelum ada di struktural, memang aku memiliki visi misi, intinya yang idealis lah, ada suatu capaian yang ingin aku wujudkan, beberapa hal untuk kampus, untuk organisasi. Nah ternyata ketika kita berada di struktural itu tidak semudah yang kita bayangkan untuk bisa diwujudkan gitu. Pemikiran atau cita-cita idealis itu bakal dipertaruhkan justru di sana dengan beberapa kepentingan, dengan beberapa dialektika yang berbeda, sehingga itu menjadi alat untuk kita garap di struktural gitu. Kenapa teman-teman atau orang-orang yang berkepentingan itu lebih tertarik membahas atau menyoroti sesuatu yang berada di struktural? Karena memang itu mencolok dan itu menarik. Itu apa ya? Tapi ketika kita bergerak di luar struktural, justru sedikit yang memperhatikan. Tahu-tahu kita sudah jadi gitu, tahu-tahu kita sudah produktif, tahu-tahu kita sudah ada produk gitu. Kalau kita bergerak di luar struktural, tapi kalau kita bergerak di dalam struktural, ya kita harus menerima kalau kita berada di bawah pengawasan gitu. Entah itu oleh jabatan yang paling tinggi dari kita ataupun dari rakyat kita gitu. Jadi siap-siap dikritik, jangan baper ketika dikritik, dikasih masukan kayak gitu. Nah itu teman-teman. Jadi kalau kalian bisa merefleksikan dari apa yang aku ceritakan ini, prosesku itu berangkat dari tidak ada struktural. Kita mengorganisir ide dan gagasan teman-teman, lalu kita bergerak, kita mengharapkan suatu perubahan dengan gerakan itu, kita mencoba untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Nah setelah berada di struktural, kita juga bisa melakukan hal yang sama, tapi dengan beberapa hal pertimbangan yang aku sebutkan tadi. Jadi pemikiran idealis yang kita ingin wujudkan sebelum ada di struktural, ketika berada di struktural itu kadang berjalan alot. Jadi kalau kita sekarang melihat pimpinan-pimpinan kita di daerah, provinsi, dan bahkan pusat, ketika mereka itu berjalan alot, ya ini yang terjadi gitu. Kita berekspektasi bahwa berada di struktural itu kita punya jaringan, kita punya kapasitas, punya otoritas kebijakan. Ya ternyata orang yang paling tinggi pun yang berada di struktural itu ada seseorang atau posisi-posisi yang mereka takutkan gitu, sehingga banyak pertimbangan ketika mau mengaplikasikan kebijakan. Kayak gitu teman-teman, semua posisi dan tempat kita berproses untuk memberikan manfaat pula pada orang lain, tentunya pasti ada negatif dan juga positifnya. Ada sesuatu yang bakal kita korbankan dan ada sesuatu yang bakal diuntungkan atau kita dapat untung kayak gitu. Nah, kalau aku boleh mengajak kalian refleksi ke belakang lagi, itu bahkan tokoh-tokoh pahlawan kita gitu tuh bergerak tanpa struktural. Coba bayangin kalau mereka menunggu ada struktural gitu ya, kita nggak bakal merdeka sekarang coy gitu ya, nggak bakalan merdeka sekarang. Jadi beberapa dari mereka kalau aku boleh menyebutkan di video ini itu ada R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini. Beliau dengan inisiatif dan gerakan hatinya tersadarkan gitu bahwa perempuan harus berpendidikan, sehingga membuka sekolah waktu itu tanpa dia menjadi guru yang masuk dalam sistem dulu misal, atau menjadi seorang pimpinan atau menjadi orang yang berpengaruh waktu itu gitu. Jadi untuk menjadi berpengaruh itu ya kita harus mempunyai pemikiran dan bergerak kayak gitu. Terus ada lagi Gus Dur. Nah, beliau ini seseorang yang kita haturkan dulu kepada para
pahlawan yang mendahului kita, terutama beliau-beliau yang aku sebutkan di video ini. Tanpa beliau kita tidak bisa mengambil hikmah, tanpa beliau kita tidak bisa merefleksikan sesuatu yang disepelekan hari ini, misal tanpa jabatan ini, sesuatu gerakan yang tanpa jabatan ini. Jadi kalau kita boleh merefleksi nih, Gus Dur waktu itu mengalami kolab di Jam'iyah, di organisasinya, bahkan beliau ditendang dari organisasi begitu, itu tidak membuat beliau berkecil hati, justru itu menjadi tempat kebangkitan beliau, keadaan beliau bangkit untuk merapat atau untuk mengayomi jamaahnya. Karena waktu itu beliau berpikiran bahwa Jam'iyah ini akan tetap bobrok ketika jamaahnya bobrok, maka beliau melakukan pendekatan ke jamaahnya, tetap bergerak, tetap bermanfaat, dan tetap memberikan proses, dan beliau berproses gitu. Dan ada tokoh perempuan juga nih, ada Rahma El-Yunusiyah yang baru-baru ini biografinya aku baca di sebuah bentuk novel kayak gitu, dan ini juga setiap narasi yang aku baca itu meluluhkan hati dan mampu menggerakkan hatiku buat menangis gitu. Luar biasa banget. Jadi beliau juga berangkat dari tidak ada struktural, bahkan gerakan yang beliau berdirikan ini sebuah sekolah dinia putri gitu untuk muslimah waktu itu di Padang Panjang. Waktu pendirian dan juga proses pengembangan, beliau sangat menghindari sentuhan dari sistem, sentuhan dari organisasi, sentuhan dari Belanda, dan sentuhan dari kepentingan apapun gitu. Dan beliau membaca nih bahwa kepentingan itu rawan dengan sebuah struktural kayak gitu. Makanya beliau itu mengkip atau menghindari bantuan-bantuan yang sifatnya dari organisasi maupun lembaga-lembaga lainnya gitu, kecuali itu bantuan pribadi gitu, berasal dari pribadi. Beliau baru menerima. Bahkan beliau itu lebih memilih berhutang daripada menerima bantuan dari organisasi itu, teman-teman. Dari sini, dari ceritanya Rahma El-Yunusiyah ini, kita bisa merefleksikan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yaitu tadi gitu, tidak semua gerakan atau pemikiran atau kita bisa berproses dan bermanfaat bagi orang lain tuh harus di struktural. Jadi bagi kalian tetap yang sudah selesai di struktural ini, ucap alhamdulillah dan bersyukur, dan doakan diri kalian sendiri dan juga orang lain, organisatoris yang lain, untuk bisa tetap menjadi bermanfaat, untuk bisa melakukan perubahan dan berkontribusi baik bagi bangsa Indonesia ini, khususnya bagi kita kaum muda yang memang benar-benar nanti diharapkan di masa depan. Keep strong, tetap positive thinking, tetap bergerak, tetap gerakkan hati, pikiran, dan juga tenaga kalian untuk hal-hal yang bermanfaat. Aku percaya selama kalian mempunyai hati yang tulus, pikiran yang kritis, dan juga gerakan yang konkret, kalian tetap akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu aja video dari saya, bukan wawasan sih, lebih ke pengalaman dan juga pemikiran, gagasan saya mengenai pemimpin tanpa jabatan atau kita yang bergerak di luar struktural. Akhiran ini semoga barokah manfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Dan jangan lupa tinggalin jejak kalian di kolom komentar supaya aku lebih semangat lagi untuk menghadirkan video-video selanjutnya. Akhiran ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.